paken disunahkan takbir dan paken ururayanya tersambut dengan takbir. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gemuruh takbir yang didengarkan persis lagi takbir yang dibacakan oleh umat Islam seluruh dunia pada saat menyambut ururaya Idul Fitri dan ururaya Idul Adha. Biasa saja dilakukan oleh para sahabat dan dilantunkan oleh para sahabat dengan penuh semangat saat para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari medan peperangan, pulang dengan membawa kemenangan dan pulang dengan membawa semangat karena mampu mengalahkan pasukan-pasukan kafir. Sehingga di dalam medan perang hingga sampai ke kota Madinah, para sahabat melafazkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertemu dengan sahabat yang lainnya dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paken dengan takbir. Karena takbirnya bagi orang beriman adalah simbol kemenangan, simbol bahwa Tanyo telah tak dapatkan sesuatu yang tak perjuangkan dengan susah payah. Terjun ke medan perang, lansih perang, kan persoalan gampang. Mengalahkan musuh juga bukan persoalan gampang. Tetapi pada saat Allah memberikan taufik dan hidayahnya, Allah memberikan ta'yid dan i'anahnya, sahabat-sahabat Rasul dengan jumlah yang lebih dari pasukan musuh, dengan peralatan perang yang kalah canggih dengan pasukan musuh, tetapi sanggup memenangkan pertarungan. Hingga kemudian sebagai bentuk syukur ke Allah, sebagai bentuk kekaguman para sahabat-sahabat kepada Allah, maka disambutlah kemenangan perang itu dengan takbir sepanjang perjalanan hingga sampai ke kediaman para sahabat masing-masing. Gemuruh takbir yang sama selalu Tanyo dengar pada saat ururaya Idul Fitri dan saat ururaya Idul Adha. Paken dengan takbir karena pada 1 Syawal menandakan berakhirnya bulan Ramadan, umat Islam yang telah melaksanakan puasa Ramadan selama lihat luhur, kemudian dilanjutkan dengan qiyamul lail dan diakhiri dengan mengeluarkan zakat fitrah. Apabila heboh halnya dilakukan dengan benar, tulus dan ikhlas karena Allah, maka bengeh 1 Syawal adalah bengeh kemenangan bagi mereka yang telah berjuang selama bulan suci Ramadan. Karena bengeh Syawalnya adalah bengeh kemenangan, maka takbir juga menjadi pembuka sembahyang Idul Fitri. Takbir yang sama juga menjadi pembuka dalam pembacaan rukun 2 al-khutbah. Paken takbir karena Tanyo telah menang, Tanyo telah berhasil melewati medan juang selama 1 bulan penuh, telah terlewati Ramadan dengan siam fil nahar dan qiyam fil lail, tak puasa wati euro dan tak qiyamul lail wati malam, sehingga pantas uronyo Tanyo begitu bahagia, uronyo Tanyo begitu semangat, sehingga tak sambut hari yang penuh kebahagiaan ini dengan lafaz takbir
sebagaimana para sahabat-sahabat Nabi Jamun menyambut kemenangan perang dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian kemenangan terbesar yang diperoleh oleh umat Islam pada 1 Syawal. Kemenangan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Kata Nabi, idza samu syahr Ramadan, apabila mereka telah melaksanakan bulan Ramadan, wa kharaju ila aidihim, dan mereka keluar dari rumah-rumah mereka menuju tempat-tempat pelaksanaan salat Idul Fitri, maka pada saat itu yaqulullah, Allah berfirman, ya malaikati, wahai malaikat-malaikatlu, kullu amin yatlubu ujurahum, setiap orang yang sudah bekerja pasti meminta upahnya. So yang kali kerja kah selesai mandum, pasti akan dituntut, akan dilake dan berharap mendapatkan upah yang setimpal dengan kerja yang telah dilakukan. Wa ibadi alladzi samu syahrahum wa kharaju ila aidihim yatlubuna ujurahum. Begitulah dengan hambalung, hai malaikat. Hamba-hambalung yang telah melaksanakan puasa Ramadan selama 10 kemudian pada bengah Syawal mereka keluar untuk melaksanakan sunnah yang lain, sembahyang Idul Fitri, nyan hamba-hambalungnya nebegala Allah bak para malaikat, yatlubuna ujurahum, mereka juga pasti sedang menunggu-nunggu, mereka juga pasti sedang berharap untuk mendapatkan balasannya. Asyhidu, kata Allah, saksikan wahai para malaikatku, inni qad ghafartu lahu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka itu. Long saksikan pada gata hai malaikat, dan saksikan olehmu bahwa seluruh dosa-dosa awaknya, dosa-dosa hambalung yang telah melewati Ramadan dan ditubit pada bengah Syawal untuk melaksanakan Idul Fitri, hamba-hambalungnya telah lung ampunkan seluruh dosa-dosanya. Lalu kemudian ada teriakan, ada suara, ya umat Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u ila manazilikum, kembalilah kalian ke rumah kamu masing-masing. Qad badaltu sayyi'atikum hasanah, sungguh telah aku gantikan seluruh kejahatan-kejahatan yang ada padamu dengan kebaikan-kebaikan. Fatakulullah, lalu Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, sumtumli wa aftartumli, kamu telah berpuasa karenaku dan kamu telah berbuka karenaku, maka faqumu maghfuran lakum, maka tegaklah kalian karena dosa-dosa kalian telah aku ampuni. Kemenangan terbesar tanyo pada uro 1 Syawal adalah pengampunan dosa dari Allah. Siapapun yang telah melewati Ramadan dan memasuki 1 Syawal, maka Allah persaksikan di hadapan para malaikat bahwa dosa-dosa hurunnya telah Allah ampunkan. Di atas pengampunan dosanya di atas pergantian yang nabi Allah sebagai bentuk balasan di atas amal ibadah yang tanyo lakukan selama puasa, neganto kejahatan-kejahatan, neganto dosa-dosa dengan fahla, maka di atasnya orang beriman pantas untuk bertakbir menyambut kemenangannya, karena hana kemenangan yang lebih raya,
hana kemenangan yang lebih hebat dan berharga bagi orang beriman selain dari mendapatkan keampunan dosa.